sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Di situ Allah berfirman, ada kata-kata faman 'afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Kalau dari pertama tadi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan terhadap perbuatan yang jahat, ya, artinya satu perbuatan jahat maka dibalas dengan satu juga kejahatan. Tetapi pada ayat berikutnya faman 'afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang bisa memberi maaf, memaafkan orang, kemudian dia tidak dendam, dia baik, tidak ada apa-apanya setelah memaafkan tadi, wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditentukan oleh Allah. Di situ kalau sudah dikatakan Allah, artinya tidak tertinggal. Memaafkan kesalahan orang lain, kemudian tidak ada dendam. Bahkan kita bisa berbuat baik kepada orang yang tadi bersalah kepada kita, maka pahalanya terserah Allah. Arti terserah Allah itu sudah tidak ada kehitungannya. Kenapa? Innahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah tidak menghendaki, tidak senang adanya perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu tadi ya, kalau ada orang yang menyakiti orang lain, entah apakah sakitnya fisik kah, atau hati kah, atau ada yang lain, maka itu adalah perbuatan zalim. Tetapi orang yang dizalimi itu mau memaafkan, tidak dendam, bahkan dia bisa berbuat baik dengan orang yang menyakiti. Tapi ini agak berat ya, berbuat baik dengan orang yang menyakiti itu kalau memang betul-betul hati yang tulus. Jangankan bisa berbuat, melupakan perbuatan dia yang jahat itu pun boleh jadi sulit bagi seseorang. Tapi kalau kita mengingat, apa sih untungnya untuk tidak memberikan maaf kepada orang yang bersalah? Apalagi kalau dia menyadari dan terang-terangan meminta maaf kepada orang yang dipersalahkan tadi. Maaf ya, aku hilaf, atau maaf pokoknya aku kemarin itu apakah aku emosi atau apa alasannya, pokoknya dia minta maaf. Kalau sampai begitu, seandainya ditolak, apa untungnya? Apa untungnya bagi orang yang tadi merasa disalahkan saat ada orang yang meminta maaf tapi ditolak? Apa untungnya bagi dia? Apakah dia tambah hebat? Tidak. Tambah terhormat? Tidak juga. Tambah mulia? Tidak juga. Tapi terbukanya jiwa kita mau memaafkan. Apalagi kalau mereka datang. Tidak datang pun kita tidak perlulah mempermasalahkan. Diketahui atau tidak orang yang menyakiti itu, tapi dia dengan senang hati memaafkan, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya terserah Allah. Artinya luar biasa.
Nah, itu. Mau memaafkan, ya sudahlah. Apalagi kalau ada orang yang mendamaikan, siap berdamai, nah, syukur. Dan tidak ada dendam. Justru bisa berbuat baik. Maka fa'ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah sama sekali tidak menghendaki, tidak senang dengan orang-orang yang berbuat zalim. Di situ para ahli tafsir memberikan komentar sering begini. Akibat adanya kezaliman dari seseorang, maka dia yang disakiti akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Itulah akibat ada kezaliman. Perbuatan zalim itu yang bagaimana? Pokoknya yang mengganggu orang. Apakah secara fisik atau bukan fisik? Nah, gitu kan? Fisik itu kan artinya badannya disakiti, itu di ini. Nah, gitu. Bukan fisik seperti yang mengganggu haknya. Mengganggu haknya. Perbuatan yang tidak wajar terhadap orang yang sebenarnya memiliki atau mampu untuk berbuat, tapi dibatasi atau ditiadakan. Nah, itu perbuatan zalim. Di dalam Al-Quran disebutkan surah apa? Sajadah kalau tidak salah, di penghujung surah As-Sajadah, وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Oh bukan, Sajadah Al-Insan atau Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di penghujung surah itu Allah berfirman, وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang berbuat, Allah telah menyediakan siksaan yang pedih untuknya. Yang bagaimana zalim itu tadilah yang menyakiti orang. Oh, begitu. Sehingga begitu beratnya hukuman terhadap orang yang melakukan kezaliman. Orang yang dizalimi diberi oleh Allah pahala yang luar biasa. Faman afa, kalau orang itu tidak dendam, orang itu mau memaafkan, orang itu tidak mempermasalahkan, sudah jalan. Wa ajruhu 'ala Allah. Nah, itu kan perbuatan atau sikap yang baik, yang tidak menggunakan tenaga, tidak perlu ada biaya, tapi ajruhu 'ala Allah. Pahalanya luar biasa dari Allah. Itu memaafkan. Nah, itulah hendaknya kita mencoba membiasakan diri dengan cara yang biasa, begitulah. Insya Allah tidak akan ada ruginya bagi kita manakala kita selalu membuka diri kita terhadap orang yang berbuat zalim, tanpa mempermasalahkan atau tanpa balas dendam. Jangan sampai ada istilah tiada maaf bagimu. Jangan ada. Apa untungnya begitulah? Kalau yang tiada maaf bagimu, tidak ada untungnya sama sekali. Tapi begitu kita memaafkan, hati kita lapang. Kita tidak ada apa-apanya. Orang yang tadi melakukan satu kesalahan,
kalau dia tahu bahwa kita memaafkan, betapa senang dan bahagianya orang. Membikin orang bahagia, senang, itu di dalam hadis disebutkan doa malaikat memohon kepada Allah untuk diturunkan rahmat kepada orang itu. Turunkanlah ya Allah rahmat kepada orang yang membuka dirinya untuk mengampuni orang yang menzalimi. Itu yang pertama, memaafkan. Jiwa pemaaf begitu. Nah, besar pahala, tapi tidak ada modal biaya dan tenaga. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada di situ kata-kata sabar. Nah, itulah yang kira-kira yang kedua. Bersikap sabar. Luar biasa balasannya dari Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan balasan kepada orang-orang yang sabar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan as-sabru nisful ibadah. Sabar itu sebagian dari ibadah atau setengah daripada ibadah. Artinya begitu besar arti atau kandungan sabar itu. Di dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar." Dan seterusnya itu ya. Di situ menyebutkan orang yang mampu bersabar mengharap ridha Allah. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan pada saat dia berada nanti di surga, para malaikat datang silih berganti, masuk dari pintu A, nanti keluar, masuk lagi dari pintu B, masuk lagi. Begitulah kalau kita ibaratkan surga itu beberapa pintu. Malaikat silih berganti masuk. Apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat. Nah, gitu kan. Kayak orang yang mendapatkan keuntungan. Kata-kata selamat itu kan sesuatu sebenarnya ya, sesuatu yang paling tinggi diberikan kepada orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemarin di IAIN tadi juga ya berdasar sudah. Nah, sebelumnya juga ada bahkan pengukuhan, tidak ada kata-kata kepada mereka yang diwisuda, kepada Ibu Profesor Dr. Hamdanah, tidak ada kata-kata lebih daripada selamat. Apa ada yang lebih daripada selamat? Selamat Bu, selamat. Nah, dengan kawan-kawan selamat. Bahkan kepada keluarga yang diwisuda pun selamat anak ibu, selamat anak bapak. Artinya itu suatu hal yang penting. Nah, kata itulah nanti yang diucapkan oleh para malaikat
di surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam, selamat atas keberuntungan mendapatkan surga ini berkat kesabaranmu. Maka inilah senikmat-nikmatnya tempat. Nikmat banget apa nikmat uqbad dar. Coba, itu orang yang sabar. Maka di dalam ayat surah Az-Zumar ini juga Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang bisa membawa dirinya bersikap sabar, ajruhum bighairi hisab, pahalanya tanpa terhitung. Coba, begitu banyaknya, tanpa terhitung. Ya, pokoknya begitulah ya. Kalau sudah tanpa terhitung, kalau masih 1.000.000 masih ada sih, gitu. 1.000.000.000 sudah ada, 1.000.000.000 ada, tanpa terhitung. Lalu bagaimana kita membawa diri dengan sabar? Yang jelas setiap hari atau apapun juga kan macam-macam yang kita alami. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Ada yang kadang-kadang tidak cocok bagi diri kita, kan begitu? Ada yang cocok, baik dari segi perilaku atau hal-hal yang lain, atau bahkan yang menimpa pada diri kita, seperti penyakit, musibah. Bagaimana kita menyikapi dengan sabar? Apakah dengan ucapan? Tidak begitu, tetapi perilaku. Bagaimana seseorang sabar dengan musibah, sabar dengan penyakit, sabar diri dari berbuat maksiat, sabar melakukan ibadah. Nah, coba, itu ada tentu dalam setiap perbuatan atau sikap kita. Kalau sabar dalam ibadah, ya bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan baik, mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah perintah dari Allah dan memang kita harus beribadah, lalu kita laksanakan dengan baik. Itu paling tidak model sabarnya dalam hal kita beribadah. Sabar terhadap maksiat. Ada sesuatu yang tidak baik, yang jelas ya, dosa. Saat itu kita mungkin ada ketertarikan. Wajar ya, ini manusia. Manusia itu ada nafsu. Jadi kalau ada yang sifatnya maksiat, ada rasa tertarik. Tapi manakala dia mampu mengendalikan diri sehingga tidak sampai jatuh kepada kemaksiatan, itulah model sabar, membawa diri, menjaga diri. Nah, begitu juga yang lainnya terhadap penyakit atau bahkan ini wabah COVID-19. Kesabaran itu bukan berarti kita diam. Ada usaha dan ada kepatuhan, itu sabar. Ada ini yang berjarak physical distancing. Sholat kita berjarak. Kita semua kalau berdekatan tutup pakai masker. Nah, itu model sabar dalam menghadapi bencana wabah. Itu ya, kepatuhan itu bagian daripada sabar terhadap bencana.
Insya Allah pertolongan Allah akan ada bagi kita yang bisa membawa diri kita untuk bisa sabar. Kalau di dalam tafsirnya sering disebutkan begini, bagaimana sabar itu manakala orang bisa bertindak dengan bijaksana dan bersikap tenang. Jadi dua, bertindak bijaksana artinya apa? Tidak tergopoh-gopoh begitu. Bisa membawa diri takut. Memang kita ini kan diciptakan selalu kayaknya tergopoh-gopoh. Innal insana khuliqa halu'a. Dalam keadaan selalu tergopoh-gopoh kayak apa gitu. Ketidaktenangan. Maka manakala kita menghadapi sesuatu dengan hati yang tenang, bertindak dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh, itulah sebenarnya bagian daripada sabar. Maka di situ Allah menguji terhadap orang yang begitu, yang berjiwa tenang, yang bisa, artinya itu yang kalau dalam bahasa Arabnya tenang itu mutmain. Nah makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan surah Al-Fajr, ya ayyatuhan, diseru oleh Allah, wahai orang yang jiwanya tenang, artinya yang bisa membawa dan sabar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, masuklah, kan artinya kembali. Bawalah dirimu itu kepada keridhaan Allah. Pada kesudahnya, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Coba, itu jiwa yang tenang. Itulah orang yang sabar. Itu jadi bijak, bersikap bijak, kemudian berjiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah. Nah itu sabar. Jadi dua hal itu di sisi Allah. Sikap kita yang dua hal itu luar biasa. Pemaaf, penyabar. Nah betul. Sekali lagi, ya, kalau pemaaf itu tidak harus kita sampaikan, tapi manakala kita tidak dendam, kita bisa baik, itulah. Kemudian sabar, tidak perlu kita berucap, aku sabar aja dengan ini, aku sabar, nggak usah berucap. Tapi bagaimana sifatnya yang sabar itu? Dia bisa tenang, dalam menghadapi apapun juga. Saat dia berinteraksi dengan orang lain, dia bisa berlaku bijak. Artinya tidak selalu mencari keuntungan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Itu dua. Ada satu hal lagi. Nah ini perbuatan. Kalau itu sikap, yang Allah akan membalas perbuatan kita itu dengan pahala yang tidak terhingga. Dalam hadis kursi Allah berfirman tentang puasa sebenarnya. Ini bukan saja Ramadan yang dianjurkan. Hadis itu memang sering dibaca di saat bulan Ramadan, ya, untuk dalil-dalil ya tentang anjuran berpuasa. Tetapi sebenarnya untuk ibadat puasa kapanpun, bukan saja yang wajib, bahkan yang sunat. Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu bani Adam,
bukan kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal perbuatan manusia itu untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Itu bukan berarti puasa wajib aja. Illa shaum wa ana ajzi, dan akulah, kata Allah, yang akan membalasnya. Jadi tidak ada istilah hitungan-hitungan balasan Allah. Wa ana ajzi, aku akan membalasnya. Nah, disitulah yang barangkali ya, nilai ketakwaan kita di hari-hari biasa teruji dengan ibadat yang tidak diwajibkan, terutama puasa. Ya. Sejauh mana kita bisa tetap berpuasa, yakni puasa sunnah. Apakah kita biasa dengan puasa Senin Kamis, atau hanya pada hari-hari tertentu seperti yang mungkin masih ingat kita ada Shaumu Yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, kan baru aja tidak lama. Kemudian Shaumu Yaumi Asyura, dalam hadis kita puasa pada hari Asyura, hari ke-10 Muharram. Ini yang dekat-dekat ini. Nah, itu teruji. Maka di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul Adam lahu." Apapun yang dilakukan oleh anak Adam, manusia itu untuknya, kecuali puasa. Illa shaum, kecuali wa ana ajzi, illa shaum, karena shaum itu untukku, li, kata Allah dalam hadis kursi itu, wa ana ajzi, maka akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa ya, mungkin bagi kita saat-saat sekarang ini ya, dalam kondisi yang di rumah saja, ada kesempatan untuk melakukan puasa ini. Kalau yang dua tadi, sifat pemaaf dan sabar itu selalu melekat pada diri kita. Tapi puasa yang di dalam hadis disebutkan, fa innahu li wa ana ajzi, puasa itu untukku, kata Allah, maka akulah yang lebih berhak untuk memberikan balasannya. Ini saat kita banyak di rumah, tidak terlalu sibuk, badan tidak begitu capek, nah kan, karena kerjanya boleh dikatakan agak kurang lah, kan tidak. Paling bagi guru, mahasiswa juga cukup dengan dengan Zoom, gitu kan. Nah, Zoom meeting. Nah, apalah, kan gitu, tidak begitu capek. Manfaatkanlah saat itu kita di saat menghadapi musibah dengan ibadah. Ini kan, ini lawannya, musibah akan hilang karena diserang oleh ibadah. Apa ibadah? Kalau di rumah saja, mungkin sholat sudah biasa, kan begitu kan? Karena rutin, maka ambillah di antaranya, sebagaimana yang dianjurkan di dalam hadis qudsi tadi. Rasulullah bersabda apa? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu sesungguhnya dia, atau puasa itu adalah untukku, maka akulah yang berhak memberikan pahalanya.
Nah, kita gunakan, ada kesempatan yang banyak di rumah. Senin Kamis puasa. Syukur kalau memang lebih ada seperti puasanya Shaumul Bayat. Shaumul Bayat puasa hari putih, yakni hari ke-13, ke-14 dan ke-15 bulan Qamariyah. Karena kalau rasanya bulan-bulan sesudah Muharram ini tidak ada hari-hari tertentu disunatkan untuk berpuasa kecuali nanti menjelang Ramadan. Nah, kan begitu seperti dianjurkan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, itu. Maka sebelum memasuki itu, di samping Shaumul Bayat juga membiasakan puasa hari Senin dan Kamis. Nah, inilah 3 hal yang pahalanya luar biasa. Pertama, menjadikan diri kita sebagai orang yang sahur, yang membuka untuk maaf, memberi ampun. Yang kedua, bersikap sabar. Kemudian yang ketiga, ibadah fisik, yakni berpuasa sunat. Inilah barangkali waktu sudah habis, ya, akan memasuki Isya. Apa-apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, marilah kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan dari segala bahaya, dari bencana, dan semoga bahaya COVID-19 segera menghilang dari negeri kita, khususnya dari Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, sehingga kita kembali sehat, normal, dan lebih giat lagi beribadah. Kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa qadiyyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takuna idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.